Membela yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumbal Daniel Putra Siliwangi. Ada satu ungkapan yang cukup menarik dilontarkan oleh seorang peneliti, guru besar, dan kini menjabat sebagai rektor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Al-Makin namanya. Dia mengatakan ilmu pengetahuan dan ilmuwan itu sendiri baru bermanfaat, baru berguna bila didedikasikan untuk pembelaan kepada kaum duafa, kepada kaum yang lemah. Beliau menyatakan seperti itu. Cuma saya ingin mengelaborasi dari pernyataan tersebut. Terkadang untuk menentukan siapa yang lemah dan siapa yang tidak itu sangat bias kota. Di situ banyak subjektivitasnya. Nah, subjektivitas itu sendiri terkadang kita kehilangan makna sesungguhnya, atau paling kurang menemui sesungguhnya siapa sebenarnya yang paling lemah. Nah, dalam konteks ini saya ingin kaitkan dengan kasus perdebatan perbincangan yang mewarnai hampir satu minggu terakhir ini, yaitu terhadap pembelaan kaum yang seakan-akan menjadi korban daripada lahirnya sebuah produk undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Di banyak media, di banyak perbincangan, di kalangan akademisi maupun di warung kopi, semuanya merujuk bahwasanya yang paling lemah pada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut adalah kaum buruh, kaum pekerja. Nah, ini tentu saja kalau kita tidak teliti lebih dalam lagi, maka kita akan mendapati kebenaran seperti itu. Akan tetapi kalau kita lihat data, angka, sesungguhnya yang menjadi korban daripada situasi dan kondisi di tengah maraknya PHK, bangkrutnya usaha-usaha, dan kaburnya para investor, dan kemudian melemahnya daya beli masyarakat, dan kemudian banyak lagi yang menghantui kehidupan saat ini, khususnya di tengah pandemik. Tentu saja kita akan dapati angka yang berbeda daripada pandangan secara umum tersebut. Jadi seakan-akan satu kelompok sajalah yang paling merasakan penderitaan itu. Nah, kita lihat sekarang angka yang sesungguhnya. Kita merefer kepada temuan dari lembaga resmi, tentu saja BPS dalam hal ini, Biro Pusat Statistik, di mana dia mengatakan angkanya itu, datanya itu, bahwasanya angkatan kerja yang ada pada bangsa kita per 2018-2019 itu kurang lebih sebanyak 131 juta orang. Dari 131 juta orang itu, yang real bekerja itu sebanyak kurang lebih 120 jutaan. Artinya kurang lebih ada 10 juta yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Dan pertumbuhan angkatan kerja setiap tahunnya di Indonesia itu 2 juta kurang lebih setiap tahunnya. Artinya 10 juta ditambah 2 juta setiap tahunnya. Nah, terus seperti itu angkanya kita akan temui. Nah,
sebaran dari 120 juta itu pun, itu menurut data BPS, mereka yang betul-betul bekerja, yang memiliki majikan, yang berada di perusahaan, pabrik, sebagai statusnya buruh dan pekerja lepas, outsourcing dan lain sebagainya, dia memiliki jaminan sosial, itu angkanya kurang lebih 39%. Nah, 39% angka yang berkategori pekerja yang memiliki penghasilan tetap. Dan kemudian selebihnya itu adalah kurang lebih 38% sebagai pengusaha. Artinya pengusaha ini bisa bermakna dia memberikan lahan berusaha dan kemudian dia melibatkan orang lain bekerja, tetapi saat ini pun kondisinya sedang terpuruk karena hantaman badai COVID-19. Banyak yang mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya. Itu angkanya 38%. Dan kemudian 19% adalah mereka yang bekerja pekerja lepas. Pekerja ya mungkin sehari bekerja, esoknya tidak bekerja. Seminggu bekerja, minggu depannya tidak bekerja. Nah, yang seperti itu angkanya 19%. Dan kemudian yang bekerja di rumah, yang tidak punya majikan, yang tidak memiliki masukan secara pasti, apakah harian, apakah mingguan atau bulanan, itu mendekati di angka 18%. Jadi kalau kita total sesungguhnya buruh atau pekerja sendiri itu yang memiliki penghasilan tetap, yang memiliki jaminan sosial, yang memiliki jam kerja, itu cuma di angka 39%. Selebihnya 61% adalah mereka-mereka yang juga terdampak daripada COVID-19 ini, prihatin dengan kehidupannya di hari-hari ke depan. Itu ternyata angkanya jauh lebih besar. Nah, artinya dari sini kita sudah bisa menentukan sesungguhnya yang paling lemah itu pada sektor apa. Yang paling lemah, yang paling terdampak dari lemahnya perekonomian nasional kita ini pada kelompok mana? Nah, angkanya sudah sangat jelas, perbandingannya 39 berbanding 61%. Nah, kalau begitu, kembali kepada pendapat Profesor Al-Makin, maka kita harus membela yang lemah. Maka pembelaan kita secara akal sehat ya juga bukan hanya semata kita membela kepentingan kaum buruh, tetapi juga kepentingan yang lebih luas daripada itu, mereka-mereka yang sesungguhnya para pencari kerja, para angkatan kerja yang baru, dan pengangguran yang terselubung. Nah, pengangguran yang terselubung itu jumlahnya sangat besar, dan kemudian para entrepreneur yang mandiri, yang selama ini memberikan kontribusi yang besar dalam usaha UMKM, menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi dia pun sedang terpuruk karena hantaman badai COVID-19. Artinya, ketika berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian berdampak kepada kaum buruh, ternyata itu penilaian yang belum valid tentu saja.
masih ada kelompok-kelompok lain yang sesungguhnya harus kita pikirkan. Nah, untuk itu tentu saja kita harus objektif melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini berada pada posisi mana. Apakah dia hanya untuk diperuntukkan untuk kaum buruh semata, atau juga kelompok-kelompok lain yang juga terdampak daripada lesunya perekonomian nasional kita ini. Nah, dari sini sahabat, kita sudah bisa menemukan jawabannya, di mana mestinya kita berpihak, dan tentu saja buruh kita juga harus dukung perjuangannya untuk terus memperbaiki nasib perekonomiannya, karena dia juga jumlahnya sangat besar, tidak kurang dari 51 juta orang. Kalau kita hitung dari 131 juta angkatan kerja, dibagi 39%. Tapi lebihnya itu sangat besar lagi, yaitu kelompok-kelompok yang non-buruh tersebut. Jadi dengan angka ini kita bisa pahami bagaimana keinginan pemerintah juga menghidupkan pada sektor-sektor lainnya, memberikan dampak yang bisa membangkitkan perekonomiannya, bukan hanya pada golongan buruh, tetapi juga pada kelompok-kelompok lainnya.